Halo anak-anak semuanya, berjumpa kembali bersama Miss Nari. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, 2, dan 3, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam, kelas 5. Nah anak-anak, benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu diantaranya ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat, contohnya ada emas, ada perak, ada meja, ada kursi, ada buku, ada tas, lemari, gelas, lalu ada piring, dan ada sendok. Dan masih banyak yang lain ya, contoh-contoh benda padat di sekitar kita. Lalu selanjutnya benda cair. Contohnya ada kecap, ada sirup, ada air, lalu ada cairan pembersih lantai, hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan yang lainnya. Lalu berikutnya ada benda gas. Benda gas contohnya ada angin atau udara, ada asap, asap kendaraan, asap pabrik, dan ada gas bahan bakar. Nah, anak-anak semua, benda-benda tersebut tadi menempati ruang dan memiliki massa. Artinya, benda-benda tersebut bisa diukur volumenya dan bisa ditimbang massanya. Segala sesuatu yang memiliki massa itu disebut materi. Lalu selanjutnya zat tunggal. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat saja. Lalu zat tunggal dibagi menjadi dua. Ada yang dapat diuraikan dan ada yang tidak dapat diuraikan. Nah, unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Selanjutnya contoh zat tunggal. Contoh yang pertama ada air, ada oksigen, garam, gula, emas, dan perak. Lalu campuran homogen dan zat-zat penyusun dalam minuman. Campuran itu dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang terlarut sempurna. Contohnya, air bercampur garam dapur. Jadi garam itu tidak menyisakan endapan dan air tampak bening, namun akan terasa asin.
Nah, sedangkan campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak terlarut sempurna. Contohnya, air bercampur pasir. Nah, pasir yang dicampur akan mengendap pada bagian dasar wadah. Contoh zat campuran homogen. Yang pertama, ada serbuk oralit larut sempurna dalam air. Selanjutnya ada serbuk stroberi larut sempurna dengan air. Namun, air berubah warna dan menghasilkan manis khas buah stroberi. Kemudian, air hangat yang dicampur dengan teh dan gula pasir kemudian diaduk sampai rata, maka air tersebut tampak berubah warna yang semula bening menjadi berwarna kemerahan. Nah, hal ini membuat rasa teh juga menjadi manis. Nah, inilah salah satu contoh dari campuran homogen. Contoh zat campuran heterogen. Air kopi akan menyisakan ampas di bagian dasar gelas. Artinya apa? Artinya bubuk kopi itu tidak larut sempurna dalam air. Lalu contoh berikutnya, beras yang direndam di dalam air, itu berasnya akan tampak mengendap pada bagian dasar wadah dan tidak larut dalam air. Lalu contoh yang terakhir ada air dan minyak. Air dan minyak itu tidak akan menyatu. Letak minyak akan berada di atas lapisan air. Zat-zat campuran. Ada zat padat dengan zat padat. Itu contohnya seperti campuran kopi, gula pasir, dan krimer. Lalu zat padat dengan zat cair. Itu seperti campuran garam dan air. Lalu ada zat padat dengan zat gas, seperti campuran debu dengan udara. Lalu ada zat cair dengan zat cair, itu contohnya seperti campuran sirup dengan air. Dan yang terakhir ada zat gas dengan zat gas, itu contohnya seperti udara di atmosfer yang merupakan campuran gas oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Nah, tugas anak-anak, silakan anak-anak mengidentifikasi jenis-jenis campuran yang ada pada tabel halaman 107. Yang kedua, anak-anak lebih lagi belajar memahami penggolongan unsur dan senyawa pada halaman 126. Silakan anak-anak diskusikan bersama orang tua anak-anak. Nah, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.